Siapakah tiga golongan tersebut yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Nabi, isbahul wudu'i 'anil makarih. Yang pertama, golongan yang nanti akan dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat adalah orang yang senantiasa menyempurnakan wudu indal makarih, walaupun pada waktu
ia benci, yang ia tidak sukai. Yang pertama. Jadi kalau kita wudu, kalau kita wudu harus disempurnain wudunya, jangan asal-asalan wudu kata Nabi. Kalau seandainya kita ingin dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Indal makarihi, terutama pada waktu-waktu yang kita benci. Keterangan yang lain mengatakan pada saat dia itu dingin. Malam ini kayaknya dingin banget nih, benar nggak? Ya. Bahkan kata Nabi ada dua sholatul bardain. Sholatul bardain adalah sholat dalam keadaan cuaca dingin. Ada dua kata Nabi. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kalau bisa kan kalau kita mengambil air wudhu rasa-rasanya kalau panas dingin itu gimana rasa-rasanya? Dingin ya betul. Nggak panas. Dingin. Tapi kalau kita yakin insya Allah ya, kalaupun kondisi kita panas dingin wudhu niat karena Allah insya Allah sembuh. Amin. Makanya walaupun kondisi dingin wudhu mah tetap harus dikerjain sebelum sholat. Sholat isya ini. Makanya sempurnain wudhu kata Nabi. Yang kedua sholat subuh. Sholat subuh ini luar biasa ya. Udah ngantuk, kemudian rasa-rasanya ada yang kalau mau sholat subuh langsung mandi ada nggak kira-kira Bu? Ada aja ya. Abu Hari. Ya mungkin yang biasa. Ya kalau yang nggak biasa mah mungkin mandi rasa-rasanya dingin. Ya ini sunnah mandi mah kecuali mandi janabah. Kalau mandi janabah tetap wajib, benar nggak? Kalau kita dalam keadaan atas besar, ya tetap wajib. Walaupun kondisi wajib itu mah harus, ya nggak boleh diperlukan. Ya, itu makanya sholat subuh ini luar biasa. Tantangan dan godaannya. Makanya kalau nggak kita paksain itu rasa-rasanya malas untuk bangun sholat subuh ya. Makanya yang paling utama sholat subuh itu di awal waktu ya. Sholat subuh di awal waktu ya. Bila perlu sebelum azan subuh misalkan jam 4 atau jam 4 lewat 15 dulu musola udah ada yang isi. Amin. Amin. Salawatan tahim suka dibaca tahim di sini suka dibaca tahim suka Pak Mamat gimana tahim assalatu wassalamu alaikum dan seterusnya ya. Banyak sekarang kontennya juga belajar gampang ada tidak belajar yang penting kita mau belajar kita hidupin musola baca tahim. Mudah-mudahan yang mendengarin tarhim langsung bangun apa tarik selimut. Masya Allah. Ya. Apalagi kalau yang baca tarhimnya suaranya enak, suaranya merdu, insya Allah dia akan bergegas untuk ngambil air wudhu menuju musola. Makanya kata Nabi ya, golongan yang akan nanti dapat lindungan dari Allah di hari kiamat adalah orang yang menyempurnakan wudhu. Artinya apa? Wudhunya jangan asal wudhu ya. Yang wajib harus diperhatikan rukun-rukun wudhunya harus diperhatikan niatnya jangan sampai kagak dibaca. Dulu ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini beliau adalah sahabat Nabi yang senantiasa dawam wudhu. Nantiasa yaitu berwudu. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Bilal bin Rabah ini adalah orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah wudu ya, itu Bilal bin Rabah. Sehingga dalam satu keterangan terompahnya Bilal bin Rabah, sendalnya Bilal bin Rabah itu kedengaran oleh baginda Rasul naik ke atas langit bahkan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa
Itu kalau kita dawuh wudu, rajin sholat sunnah wudu. Pernah ibu sholat sunnah wudu? Belum. Ya tinggal ya. Sholat sunnah wudu itu sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat setelah kita berwudu. Dalam keterangan sebelum air wudunya kering. Gimana niatnya? Usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu sholat sunnah wudu. Gampang ini 2 rakaat kagak lama, bener gak? Tuh, kalau kita ingin yaitu dikasih perlindungan oleh Allah di hari kiamat. Bahkan di hadis lain kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti di hari kiamat ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar Allah, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulin kita di padang mahsyar. Begitu dikumpulin di padang mahsyar, nanti umat-umat Nabi Muhammad yang sering wudu, yang menyempurnakan wudu, ada cirinya Pak, ada cirinya Bu, ada cirinya. Nanti dia akan kelihatan cirinya. Inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat qurran muhajjalin, ada bekas min asari wudu, dia sering wudu. Terus orangnya hitam, ya walaupun hitam, bener enggak? Nabi rajin wudu, makanya Bilal bin Rabah, coba sahabat Nabi, beliau adalah dari bangsa negro, kulitnya hitam, tapi Allah nggak melihat ke situnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak melihat bentuk tubuh kita, bagaimana fisik dan rupa kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat yaitu hati dan amal perbuatan kita. Bilal bin Rabah contohnya, walaupun kulitnya hitam, tapi imannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa contoh Bilal bin Rabah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi, golongan yang akan dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti siapa? Al-mashi ilal masajid fi zulam, yaitu orang yang senantiasa melangkahkan kedua kakinya ke masjid atau ke mushola fi zulam, waktu gelap. Nih, walaupun gelap, misalnya mati lampu, ya dia udah punya wudu, ngambil wudu di rumah di sumur, dia berangkat ke mushola, dia berangkat ke masjid, walaupun dalam keadaan gelap, maka golongan yang semacam ini nanti akan dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang mau terang mau gelap, mau sholat jangan benar nggak? Ustaz gelap, jangan terus berangkat. Baik, terkenal. Kalau sedang berpengalaman tenang, benar nggak? Walaupun sendirian gelap di musola tenang, nggak ada orang lain, kita sholawatan, benar nggak? Nggak bisa baca Quran, gelap mati lampu, kita zikir, benar nggak? Enak di musola. Makanya kalau orang yang melangkahkan kedua kakinya ke masjid atau ke musola dalam keadaan gelap, kata Nabi, golongan yang kedua ini nanti akan dapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau beruntung hidup di zaman sekarang. Belum enggak? Udah terang semuanya, benar nggak nih? Apanya udah enak, lampu banyak, neon banyak, benar nggak? Zaman kita kecil, masya Allah, cuma ada apa? Pelita, cuma ada lilin, cuma ada tromak, benar nggak? Anak zaman dulu ngaji itu masya Allah luar biasa susahnya. Zaman sekarang itu enak, apa udah enak,
habis maghrib jam 5 udah berangkat. Percaya nggak? Percaya nggak, Bu? Ya. Pulang malam-malam kehujanan, gerimis, mati lampu, nggak ada lampu waktu itu, tetap berangkat ngaji, semangatnya luar biasa. Maka kita lihat kiai-kiai sekarang dulu, ulama-ulama terdahulu, makanya mereka pada sukses, pada jadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena didikan mereka di zaman dulu sangat baik dan sangat luar biasa. Betul nggak? Mari kita ngasih nasihat ke anak kita pelan-pelan, neng, ya tong, bapak dulu zaman dulu, ya ngaji susah, bener gak? Lumayan sekarang, bener apa bener? Nasihatin pelan-pelan nih, kita rajin Jadi ibu berarti sana biar cepat Quran kalau masih ikro, ya. Jangan doang. Ya, mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh-soleh. Amin. Yang kedua, kata Nabi, golongan yang akan dapat naungan dan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang senantiasa melangkahkan kedua tangan dan kakinya menuju ke masjid walaupun dalam keadaan gelap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, golongan yang akan dapat naungan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah siapa? Orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Alhamdulillah. Santunan yatim di musola, kondisi berjalan dengan baik, lancar. Mudah-mudahan para dermawan yang sudah memberikan sebagian harta dan rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sedekah yang kita berikan itu sangat bernilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang uang yang tadinya sedikit itu dalam keterangan hadis ngomong begini, ya, nih duit yang disedekahin walaupun sedikit, ngomong duit, ya, fa inni qalilun takassartani, itu kata duit. Duit ngomong. Kita nggak bener nggak? Percaya nggak kita kalau duit ngomong? Itu dalam hadis, ya. Inni qalilun takassartani, kata duit, dulu aku ini sedikit, takassartani, engkau jadikan aku menjadi banyak. Apa maksudnya? Uang yang kita sedekahkan walaupun sedikit nanti akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mudah-mudahan ya rajin sedekah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu tiga golongan yang dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Siapa? Yang pertama, orang yang senantiasa menyempurnakan wudu. Yang kedua, orang yang senantiasa melangkahkan kedua kakinya menuju ke masjid dalam keadaan gelap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan, memberi minum kepada orang yang sedang kelaparan dan kehausan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Sunanul wudu'i katsiratun, ya. Mohon maaf malam hari ini nggak membahas Fathul Qorib, ya. Karena tadi saya berulang ada acara, ya, ada belum sempat bongkar kitab, ya. Ampun, ya. Sama aja lah, ya. Sunanul wudu'i katsiratun, ya. Sunnah wudu banyak. Di sunnah itu adalah perkara yang manakala kita kerjakan maka akan mendapat pahala. Jadi sebelum wudu, ya, sunnah wudu. Ya, yang pertama menghadap kiblat, istiqbalul kiblatin, menghadap kiblat. Jadi kalau wudu sunnahnya menghadap kiblat. Bagaimana kalau wudunya di keran? Ya tetap sunnah
menghadap kiblat. Ya, posisi kitanya agak nyerong ke arah kiblat. Ya, gitu. Misalkan kerannya di sini, berarti kita sudah bisa ngambil air itu bisa. Ya, bagaimana nggak menghadap kiblat? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena ini adalah perkara sunnah. Ya, lebih baik menghadap kiblat. Ya, wudu menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat. Tapi kalau istinja, buang air kecil, air besar jangan menghadap kiblat. Enggak boleh. Ya, boleh. Kalau buang air besar menghadap kiblat. Makanya kalau bikin WC, ya, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang pertama sunnah wudu istiqbalul kiblati, ya, menghadap kiblat, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudz, membaca tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah, ya, atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awudz, dan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dita'awudz dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebelum, ya, kedua tangan kita terkena air, ya, maka dianjurkan, disunahkan untuk membaca ta'awudz dan tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim, ya. Kenapa disunahkan membaca ta'awudz? Ta'awudz itu artinya adalah perlindungan, ya, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh setan. Karena setan itu akan senantiasa menggelincirkan, membelokkan umat manusia ke jalan yang buruk. Lagi wudu sama, lagi sholat apalagi, dah, benar kan? Lagi wudu tuh kadang-kadang kalau kita nggak baca ta'awudz, ya, bikin was-was. Ya, ini apa bacanya? Gitu kan, suka kelayang ada aja kan, ya. Bacaan doa ini lupa, keder, ya, dan lain sebagainya. Sama apalagi sholat, ya. Sholat, ya, Masya Allah. Itu makanya setan waran itu, ya, setan yang senantiasa menggoda umat manusia, ya, dalam ibadah, ya. Lagi wudu digoda, lagi sholat digoda. Jangan lama-lama lu tangan, bener gak? Kata siapa? Kata setan, bener gak? Tuh, yang habis sholat sama, Allahumma lantas jalan, bener gak? Bukan Allahumma antas salam wa minka salam. Enggak zikiran lagi, Masya Allah. Itu makanya penting kita, yaitu minta perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita baca ta'awudz, dimasukin ke dalam hati, gitu caranya, ya. Mudah-mudahan dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya, sudah, ya, baca ta'awudz, baca bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah, ya. Apalagi tuh kalau kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun.
baca, benar nggak? Benar nggak? Kalau bisa, benar nggak? Ya, makanya kalau kita belajar bahasa Arab enak, benar nggak? Ngerti, memang kebanyakan doa mah dari bahasa Arab. Ya, kalau hafal bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia, nggak apa. Allah maha mengetahui. Ya, jadi yang kedua sunnah itu ya membaca ta'awudz dan membaca ya sunnah. Yang ketiga siwaku ya bersiwak. Ini cara kita kerjain di siwak ya. Pada rumah sebelum wudu atau ya sebelum kumur siwak itu sunnah. Yang mau sholat nyiwak, yang makan siwak sunnah ya. Siwak itu termasuk sunnah Nabi ya, bisa membersihkan mulut ya dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Apalagi orang yang senantiasa bersiwak, insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa-rasanya kita perlu praktik nyiwak, bener nggak? Bener nggak Pak? Setuju nggak kalau kita nanti begini ya? Ya biasa nyiwak, ya beli yang berapa duit? Ya mudah-mudahan kita bisa nyiwak ya, amin ya. Sunnah Nabi. Biasanya habaib tuh habaib awam ya, habaib mah biasa sekarang tuh ngantongin siwak. Ya, kalau kita merasa saja bener nggak? Padahal mah sunnah Nabi ya. Ya mudah-mudahan kita bisa contoh, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Itu termasuk sunnah nyiwak itu sebelum wudu. Apa yang dibaca ketika nyiwak? Ada doanya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyin bihi asnani wasabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asbitni alaihi ya arhamar rahimin. Banyak banget Ustaz. Nah kalau Natal harus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyin asnani ya Allah, bayyin putihkanlah bihi sebab kita nyiwak asnani gigi kita ya, kata orang yang nyiwak ya. Kalau gosok gigi mah enggak dapat pahala, tapi kalau siwak mah kalau kita niatin lillahi ta'ala dapat pahala, dapat sunnah Nabi ya. Siwak ya. Kemudian yang berikutnya ghuslul kafain ya, sunnah wudu yaitu yang berikutnya ghuslul kafain ya, mencuci ya kedua telapak tangannya ilal ku'ain sampai pergelangan tangan. Bahasa kita begitu negatif ya. Sunnah itu ya, penyelan-nyelan jari ya. Apa yang dibaca? Allahumma hfaz yadayya mimma syika kulliha ya. Dulu sempat ya yang ditulis, masya Allah, mudah-mudahan saya sempat tulis, amin ya. Doa-doa yang dibaca ketika wudu ya, kira-kira kalau saya tulisin mau ngapain, mau waktu kecil mah kita hafal benar ya. Ini sekarang mah pada lupa, padahal wudu setiap hari. Itu aneh. Itulah ya faktor usia afatul ilmi nisyan, bencana ilmu itu adalah lupa ya. Dulu kita dikasih ilmu waktu kecil sama guru ngaji kita, kenapa sekarang lupa?
itu bencana ilmu, ya bencana ilmu. Makanya suatu hal yang wajar ya kalau kita lupa, ya suatu hal yang wajar. Makanya nanti mudah-mudahan insyaallah ya doa yang dibaca ketika wudhu, ya kalau sekarang membawa dari ya di mana ya tadi print ya fotokopi tapi ya diapalin kalau terus kok ada apalan sih enggak udah masing-masing aja benar enggak insyaallah ya karena banyak manfaatnya kalau kita baca doa. Satu dapat pahala, dua wudhu kitanya rapi, benar enggak? Coba kalau kita nggak baca doa, salah satu niatkan, apalagi lupa, ya jangan sampai seperti itu, ya. Nah, ikutinlah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Kalau yang dibaca ketika menyelesaikan jahiliyah atau mencuci kedua telapak tangan, atau ada doa lainnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyukri wal halaka. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya al-barakah, keberkahan. Ya, belum sholat aja ketika kita wudhu minta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzu bika minasyukri wal halaka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minasyukri. Syukri itu apa? Pertengkaran, ya. Tuh, kalau yang suka ribut, ya, yang suka marah, ya. Makanya banyakin baca doa itu wal halaka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari yaitu kerusakan yang dilakukan oleh kedua tangan. Apa kerusakan yang dilakukan oleh kedua tangan? Mencuri, ya, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, ya. Tangan ini kadang-kadang kasar sama anak, menggambar-gambar aja, benar enggak? Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tangan kita ini enggak enteng kepada hal-hal yang jelek. Kalau entengnya sedekah, entengnya membantu orang lain, itu dianjurkan dalam ajaran Islam. Makanya kata Allah, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, janganlah engkau lemparkan tanganmu kepada kebinasaan. Artinya apa? Kita jaga kedua tangan ini, ya, benar enggak? Sebab nanti kedua tangan kita, kedua kaki kita di hari kiamat, ketika nanti kita akan disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya nanti akan bersaksi, akan berbicara. Makanya Masya Allah, ya, inilah perjalanan hidup kita di alam dunia, ya, bahwa hidup di alam dunia, ya, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah ladangnya akhirat. Kita hidup di alam dunia dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, ya, nanti yang akan kita tuai hasilnya, yang akan kita lihat hasilnya di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai kaki, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua
telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sebelum orang tersebut ditanya tentang 4 hal kata Nabi. Di kaki kita ini nggak bisa bergerak, melangkah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Umur kita habisin buat apa? Tubuh di alam dunia kita pakai ibadah apa tidur aja? Benar nggak? Harta ditanya dua, depan belakang. Dari mana harta kita dapetin, dikemanain tuh harta. Ya, makanya tuh ya orang yang banyak duit, yang punya harta, ya yang belajar ibrah buat ya yang masih hidup. Mudah-mudahan kita dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuh, jadi wasul kafain ya. Ya. Kemudian al-madmadah wal istinsyaq, umur dan itu istinsyaq. Ya. Apa itu madmadah? Ia idkhulul ma'i ilal fami, itu memasukkan air ke dalam mulut, itu namanya madmadah ya. Umur ya. Ya, apa yang dibaca doanya? Allahumma ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika syukrika syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika ketika memulai umur ya, masukin air di dalam mulut ya, umur ya, itu doanya. Allahumma ya Allah ini ya, tolonglah saya ala dzikrika untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa syukrika, dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur wa husna ibadatika, dan senantiasa bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat terjemahnya bagus ya. Makanya kalau bisa ya kita baca ya ketika kita itu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berwudu ya. Kemudian yang berikutnya al-istinsyaq ya. Apa itu istinsyaq? Wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi ya. Kalau madmadah itu umur, kalau istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan guru saya bilang ya, kalau kita pengen ngurang ya, suara kita pengen bagus ya, setiap hari kita apa niatin sama bersihkan mulut saya dari kotoran, bersihkan mulut saya dari kotoran, masukin air dalam Indonesia ya, sambil baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni ra'ihatal jannah wa anta anni qadin. Allahumma arihni ra'ihatal jannah wa anta anni qadin. Istinsyaq. Allahumma ya Allah arihni, berikanlah kepada saya raihatal jannah, wangian surga, wa anta anni radin, dan engkau ya Allah ridho kepadaku. Itu doanya. Arihni ya, berikanlah wangian kepada saya raihatal jannah, akan wangian surga.
nanti kita di surga ya nyium baunya surga. Masya Allah, alhamdulillah ya kalau kita senantiasa membaca doa ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang termasuk sunnah wudu yaitu at-taslis. At-taslis itu artinya adalah tiga kali ya. Tangan kanan 3 kali ya, tangan kiri 3 kali. Ya boleh kanan sekali dulu ya, kiri sekali ya, atau bagusnya tangan kanan dulu 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Semuanya adalah at-taslis. At-taslis itu 3 kali, hukumnya adalah sunnah, bukan termasuk rukun. Bagaimana kalau ngebasuh tangannya 1 kali, boleh kan? Boleh. Bab 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Umur sekali boleh, apa-apa. Ma'afdolnya adalah at-taslis ya 3 kali. Apa ininya? Maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan ya. Kaidah fikihnya maka aksaru fi'lan, apabila banyak perbuatan, karena aksaru fadlan pasti akan banyak keutamaan. Itu. Kalau pengen dapat keutamaan, banyak keutamaan, maka perbanyaklah. Taslis 3 kali. Kalau sekali, 2 kali boleh. Ya, tapi sunnahnya adalah at-taslis 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang termasuk sunnah wudu ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah ya, insyaallah nanti ya doa wudunya insyaallah ya, insyaallah saya tulis ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya, bisa kita amalkan. Amin. Alhamdulillah, penjelasan dari Ustadz Ahmad Nurdin tentang sunnah wudu yang biasa lupa kita kerjakan. Kenapa kalau ngantuk pulang? Ada pertanyaan tentang sunnah wudu. Kalau rukun wudu itu ada 6. 1 niat, 2 membasuh banget. 3 umbah leun sampai sikut. 4 umbah sirah. 5 umbah suku sampai kencang-kencangan. Patah kaki. Kekeongan. 6 tertib ya. Berarti selain itu sunnah semua ya. Alhamdulillah. Tadi sunnah wudu apa sunnah wudu pertama? Pertama baca ta'awudz, 2 bismillah, ketiga umbah leungeun, telapak tangan, 4 kumur-kumur, 5 masukin air ke hidung, 6 3 kali, serba 3 kali, 7 belum dibahas ya. Kuping belum ya, telinga belum, ya. Doanya nomor sunnah ya. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa amalin segala sesuatu ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz.
dan mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk doa silakan dengan segala hormat Abang Haji Mutlak kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu bapak sekalian, jadi kita mendapat perlindungan dari Allah pada yang ada tiga golongan. Pertama, orang menjaga wudu atau menyempurnakan dengan bacaan-bacaannya. Kedua, melakukan kakinya itu ke musola atau ke masjid waktu subuh dan isya. Jadi waktu subuh ini saya sedikit maaf ya. Jadi kita sudah diterangkan itu sudah subuh kita baca apa sebabnya ya. Jadi subuh ini ada suatu angin sabah namanya itu. Jadi Allah mengeluarkan angin sabah itu waktu isya sampai waktu subuh. Itu keluarnya di mana? Di Ka'bah. Angin sabah itu angin kebahagiaan. Jadi kita mendapatkan angin sabah itu kita pada istighfar dulu, kemudian wahai angin sabah, datanglah kepadaku. Aku merasa rindu dan cinta padamu. Aku mendapat keselamatan itu. Jadi kita waktu itu alhamdulillah dipimpin oleh Jenazah, kita baca salawatnya. Setelah itu kita memanggil angin sabah. Jadi angin ini sebenarnya di dunia ini ada 7. Angin maksiat itu 4, angin rahmat itu 3. Mudah-mudahan 3 menurut saya akan jelaskan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan doa kita supaya kabul Allah dan apa yang tujuan kita supaya berhasil tidak kita menjadikan doa yang soleh dan soleha menjadi iman yang kembali dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wow.